Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan bahas makalah tentang hak kekayaan intelektual dari dosen Supriyono SCSkom dan makalah disusun oleh Angga Pravita dan Suhermanto. Sini langsung saja kok. Pembahasan teori-teori dasar pelindungan hak KI. Ada beberapa teori pelindungan hak kekayaan intelektual seperti teori reward, teori recovery, teori incentive, dan teori risk. Menurut teori penghargaan pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemu harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas lebih ciri payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang akan menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dia keluarkan tersebut. Selanjutnya, teori insentif menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi perusahaan dan pengembangan kreativitas serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori resiko menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil kaya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan hak kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menemukan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual diakui sebagai hasil kreasi dan pekerjaan yang memakai kemampuan dan manusia. Dengan demikian, pribadi yang menghasilkan menjadi hak. Kepemilikan secara alamiah natural sebenarnya dalam sistem hukum Romawi, cara perolehan hak pemilikan tersebut didasarkan atas asas sumsuk tribur yang menjamin benda yang diberi adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan pemilik tersebut eksklusif atas benda cipta tersebut dengan bantuan negara sebagai suatu sistem hukum modern sesuai dengan panduan Al-Ahad tentang konsep hukum Concept of Law. Satu sistem hak KI juga merupakan satu sistem yang logis karena merupakan perwujudan hak dan kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini, sistem hak merupakan sistem hukum positif yang proporsional dan mestinya mempunyai 4 undang, yaitu Citra Ciwandi Bidang Pajak, Budaya Hukum Indonesia, Modifikasi. Yang kedua, mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum dan berlakunya. Yang ketiga, adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa, dan yang keempat, mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya. Jenis-jenis hak KI secara hukum KI mendapat bagian yaitu hak cipta, copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri copyright yang mencakup paten atau merek. Desain industri, desain letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan paratis. Dari jenis hak KI tersebut, hanya PFG yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian yang sedangkan jenis-jenis hak KI lainnya dikelola oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAMRI. Dan berbagai jenis hak KI tersebut saat ini semula ketujuh undang-undang, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua, Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain letak sirkuit terpadu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang paten. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang hak cipta. Secara umum, pengertian dan ruang definisi hak tersebut ada sebagai berikut. 1. Paten. Paten berarti hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil yang eksklusifnya di bidang teknologi yang untuk selama waktu atau melaksanakan sendiri. Investor tersebut akan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, merek adalah satu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki ciri pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk
bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, dan atau gabungan daripadanya berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam produk, barang, atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Kurang-kurangnya satu elemen tersebut terpadu dari peletakan 3 dimensi tersebut. Dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Di sini sirkuit dimaksud sebagai satu produk yang bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Kurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Yang kelima, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan dasar asal suatu barang karena faktor lingkungan itu geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Yang keenam, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum bidang usaha, teknologi, dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Yang ketujuh, perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang di dalam hal ini diwakili pemerintah dan maksimalkan dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pembelian tanaman. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemula dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Yang ke-8, hak cipta adalah hak eksekutif yang ciptanya timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengalami pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejarah perkembangan HKI dalam peradaban manusia. Perkembangan bahasa HKI merupakan perjalanan yang relatif panjang. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, hingga masalah HKI sudah merupakan masalah sehari-hari dan ada bagi hampir segala aspek kehidupan manusia, mulai dari beban, peralatan dapur, kendaraan, televisi, jamu, sampai ke roket dan internet. Berdasarkan catatan sejarah, teks undang-undang HKI tertua adalah Undang-Undang Paten Indonesia tahun 1474. Menurut Kamil Idris tercipta sistem yang sistematis diilhami oleh invensi mesin ketik dan pres percetakan oleh Johannes Gutenberg pada sekitar tahun 40. Kemudian pada sekitar tahun 1516 terciptalah Undang-Undang Hak Cipta pertama di Venesia, Italia, yang menjamin monopoli untuk kontak selama 5 tahun. Di sekitar tahun 86, Raja Richard III dan dari Inggris memberikan dekret serta Kremlin menentukan bahwa setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Tahun 1624, Kerajaan Inggris mengundang undang-undang paten yang dikenal dengan nama Monopoly Act, yang memperkenalkan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi pemahaman tentang paten di masa kini. Sedangkan di Prancis dimulai dengan diberlakukannya ordonansi atau peraturan yang melindungi desain ornamental untuk industri tenun tekstil pada tahun 1711, tepatnya di kota Lyon. Kemudian Prancis baru memberikan undang-undang paten pada tahun 91 dan Legislation Relating to Commercial Marks and Product Marks pada tahun 57. Pada tanggal 20 Maret 83 untuk pertama kalinya dalam sejarah secara website, hasilnya disetujui oleh Paris Convention for Industry Property, yang pada saat penandatangannya hanya dilakukan oleh 9 negara, namun dari konvensi ini berlaku dari tanggal 7 Juli 84, jumlah anggotanya bertambah menjadi 14 negara. Jadi tantangannya pada tahun 83, konvensi ini telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi, dan revisi terakhir pada tanggal 28 September 79. Tujuan khusus tentang paten, pengertian dan ruang lingkup paten. Paten adalah hak intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atau hasil investasi bidang teknologi. Di sini atau inovasi penemuan diartikan sebagai ide inventor
yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, baik yang berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Perlu untuk diingat pula bahwa tidak semua invensi dapat diberikan hak paten. Yang untuk investasi yang baru dan mengandung langkah inovatif telah dapat diterapkan dalam industri yang dapat diberikan paten. Ruang lingkup investasi di sini tidak termasuk kreasi, estetika, skema, aturan, dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, atau bisnis. Aturan dan metode pengendalian program motor, deteksi, pengelolaan informasi, dan kemampuan discovery berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal, bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan kasihan berpengaruh, dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang diketahui dari senyawa. Selain itu ada beberapa invensi yang juga tidak bisa diberikan paten, yaitu invensi yang berupa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang paten. Pasal 9A proses atau produk yang mengumumkan dan penggunaan atau pelaksanaan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban hukum, dan kesusilaan. Metode pemeriksaan perawatan mengumpulkan dan pembedaannya diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Semua makhluk hidup kecuali jasad planet dan proses biologis yang esensial memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Permohonan paten. Perlindungan paten atas suatu investasi hanya bisa didapatkan melalui permohonan. Bila tidak diajukan permohonan, maka investasi tersebut tidak bisa dilindungi. Sistem pendaftaran paten di Indonesia adalah sistem face to file. Menurut sistem ini, barang siapa yang pertama kali mengajukan permohonan maka dia yang dianggap sebagai yang paten. Apabila semua persyaratan terpenuhi, permohonan dapat secara langsung diajukan pada Deklarasi Nilai Kekayaan Intelektual atau melalui kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tahapan pengerti lalu suatu permohonan paten adalah penempatan, pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, formalitas, pengumuman, pengajuan permohonan, pemeriksaan substansi penulisan asmanti, hasil keputusan pemeriksaan spesifik, sertifikasi, dan pemeliharaan paten terdaftar. Salah lainnya adalah bahwa permohonan diwajibkan bayar biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya pemeliharaan paten. Paten validitas. Paten validitas adalah syarat-syarat substantif yang harus terpenuhi oleh suatu investasi untuk dapat perlindungan paten. Syarat-syarat ini menentukan apakah investasi yang digunakan tersebut dapat diberikan paten atau tidak dapat diberi paten. Ada 3 syarat. Suatu kebaruan, mengandung langkah industri, yang dapat dilakukan industri. Ketiga industri adalah kebaruan atau non-validity. Suatu investasi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan investasi tersebut telah ditentukan dalam suatu perumahan internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau dalam satu perumahan nasional di Indonesia. Investasi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan uji peneliti dan pengembangan. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban mencegah investasi tersebut. Mengandung langkah efektif. Suatu investasi mengandung langkah efektif jika investasi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tentu di bidang teknik merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu investasi merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya harus melakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang ada pada saat diajukan permohonan pertama. Dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Ketika dapat diterapkan dalam industri, suatu investasi dikatakan dapat diterapkan dalam industri jika investasi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Artinya, jika investasi tersebut dimasukkan berupa produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang secara massal dengan kualitas yang sama, sedangkan jika investasi berupa proses tersebut harus mampu digunakan atau digunakan dalam praktek. Lingkungan perlindungan paten. Jika paten meliputi perlindungan dalam bentuk paten biasa dan paten sederhana.
Paten biasa mencakup produk atau proses atau metode yang memiliki kebaruan, mengandung langkah efektif, dan dapat diterapkan dalam industri jangka waktu. Perlindungan paten biasa ini adalah selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana mencakup produk atau metode atau pengembangan produk tertentu memiliki kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten biasanya ini adalah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Perbedaan paten biasa dan paten sederhana adalah dalam hal penilaian patentabilitas atau permohonan tersebut. Paten biasa dilakukan penilaian kebaruan, angka indikatif, dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana hanya dilakukan penilaian patentabilitas kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Berbeda dengan undang paten sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang paten memberikan pengaturan yang lebih longgar atau paten sederhana, di mana produk, komposisi, alat, dan proses dapat diajukan melalui paten sederhana. Hal ini diharapkan dapat merangsang para inventor, khususnya dalam negeri, untuk mengajukan dalam bentuk paten sederhana, di mana saking benarnya tidak sulit juga waktu mengurus lebih cepat. Manfaat HKG bagi lembaga lead bank. Manfaat secara umum bagi lembaga lead bank ada sebagai berikut: 1. Memberi kepastian hukum bagi investasi hasil lead bank dan andalnya dihasilkan institusi. Promosi fondasi kemampuan efek kepada calon klien. 3. Dapat digunakan untuk meraih dana dari stakeholder. Yang keempat, membiayai riset dan pengembangan dengan memanfaatkan penjualan lisensi royalti hasil KI. Yang kelima, mengadu kompetensi dan kreativitas peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Dan yang keenam, membantu memahami peta teknologi kegiatan yang ditemukan dengan memakai dokumen paten. Kegunaan informasi paten bagi lembaga lead bank. Informasi paten biasanya paling mutakhir. Hasil survei di USA menunjukkan bahwa 70% informasi ini belum dinyampai dalam newsletter sebelumnya, web jurnal, dan kaya ilmiah lainnya. Kegunaan informasi paten secara umum adalah berikut: 1. Menghindari duplikasi pekerjaan R&D. Yang kedua, mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses. Yang ketiga, mengidentifikasi state of the art pada bidang teknologi yang spesifik agar up to date dengan perkembangan yang terakhir. Yang keempat, kaji atau mengevaluasi teknologi yang spesifik modifikasi salah sensor. Yang kelima, mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya. Yang keenam, menemukan sumber know-how pada bidang yang spesifik atau pada suatu negara tertentu. Yang ketujuh, bantu pengembangan solusi teknik, produk, dan proses yang baru. Yang kedelapan, mengidentifikasi prospek HKI, validitas pemikiran, terutama untuk menghindari penyelesaian iman. Yang kesembilan, mengajukan kebaruan atau kelayaan paten dari teknologi yang dikembangkan sendiri bila akan diterapkan teknologi domestik atau luar negeri. Yang ke-10, memonitor aktivitas kompetitor dari dalam maupun luar negeri, mengidentifikasi ceruk pasar atau menemukan bahan baru dan teknologi atau pengembangan produk pada tahap awal. Kesimpulan, HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menunjukkan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual diakui sebagai hasil kreasi dari kerjaan dengan memakai pengalaman intelektual manusia. Dengan demikian, seperti yang menghasilkan mendapatkan hak kepemilikan secara alamiah naturalisasi dalam sistem hukum romawi. Cara perolehan hak demikian berdasarkan atas subskribur yang menjamin benda yang diperoleh adalah kekayaan orang tersebut. Kemudian, pada tingkatan yang paling tinggi dari hukum pemikiran tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan di atas benda ciptaan tersebut dengan pandangan negara sebagai suatu sistem hukum modern sesuai dengan pandangan HLA, Hak dan anggota hukum concept of law. Satu sistem hukum juga merupakan satu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dan dari kehendak manusia hubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.